pertama ada morfem, alomorf, dan kata dasar. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna. Morfem ada dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, yaitu seperti jual, beli, duduk, dan tidur. Morfem jual, beli, duduk, dan tidur merupakan satuan terkecil yang memiliki makna. Kata diperjualbelikan dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian terkecil yang mempunyai makna masing-masing menjadi jual, beli, dan ditambah perkan. Bentuk mem dan men merupakan alomorf dari morfem yang sama. Jadi, alomorf adalah anggota suatu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Selain terdapat dua jenis morfem, terdapat pula morfem unik, yaitu morfem yang mengandung arti tersendiri, tetapi baru dapat berdiri sendiri setelah didampingkan dengan morfem bebas yang lain. Proses pembentukan kata diperjualbelikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli, jual belikan, perjualbelikan, dan diperjualbelikan. Perbedaan wujud imbuhan seperti ini dan ditentukan oleh fenom pertama yang mengawali kata dasar. Jika fenom pertama yang mengikutinya berupa fenom B, bentuk yang muncul adalah seperti ini. Tetapi jika fenom awalnya berupa fenom C, bentuk yang muncul adalah seperti ini. Baik, selanjutnya adalah proses morfologis, yaitu suatu proses yang mengubah leksem menjadi kata. Dapat dikatakan bahwa leksem merupakan input atau masukan dan kata merupakan output atau keluar atau hasil. Dalam diskusi ilmiah sehari-hari, para linguis lazim menyebut konsep proses morfologis adalah proses pembentukan kata. Dalam proses pembentukan kata, leksem sebagai unsur leksikon diolah menjadi kata melalui proses morfologis. Dalam bahasa Indonesia terdapat 9 jenis morfologis, yaitu derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, derivasi balik, meta-analisis, analogi, dan kombinasi proses. Yang pertama adalah derivasi zero. Ialah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Leksem tidur yang berupa leksem tunggal, misalnya, dapat berubah menjadi kata tunggal atau tidur melalui proses morfologis derivasi zero. Yang kedua adalah afiksasi atau pengimbuhan, adalah proses morfologis yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah menjadi afiks, yang dalam bahasa kita cukup banyak jumlahnya. Misalnya, kata membaca berasal dari leksem baca yang mengalami proses morfologis afiksasi dengan memperoleh afiks meng. Selanjutnya ialah reduplikasi atau pengulangan, adalah proses morfologis yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mengalami proses morfologis reduplikasi. Yang keempat adalah komposisi atau pemajemukan atau penggabungan, adalah proses morfologis yang mengubah gabungan leksem menjadi satu kata, yakni kata majemuk. Misalnya, leksem sapu dan leksem tangan dapat dibentuk menjadi sebuah kata majemuk dengan menggunakan proses morfologis komposisi menjadi sapu tangan. Selanjutnya yaitu abreviasi, adalah proses morfologis yang mengubah leksem atau gabungan leksem menjadi pendekatan. Jadi, pemendekatan kata atau abreviasi merupakan salah satu cara proses pembentukan kata, yakni dengan menyingkat kata menjadi huruf bagian kata. Selanjutnya, derivasi balik merupakan proses yang dapat menjelaskan mengapa bentuk dipungkiri yang seharusnya dimungkiri. Misalnya, kalimat yang benar adalah tidak dapat dimungkiri bahwa partai politik yang terlalu banyak akan membingungkan pemilih.
Selanjutnya yaitu metanalisis, merupakan proses yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk dengan pramudalam, pramugari, pramusiswi, pramusaji, pramusyahwat, atau dapat menjelaskan bentuk yang secara historis salah, seperti bentuk kembara yang seharusnya embara, dan sebagainya. Selanjutnya analogi. Bentukan terakhir ini dapat juga disebut sebagai pembentukan kata dengan cara analogi. Pembentukan kata melalui proses morfologis analogi dilakukan dengan bertolak dari bentuk yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kombinasi proses. Proses morfologis ke-9 adalah sebuah kombinasi proses. Semua bentuk itu dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti perketerapiaan, kemurahan hati, dikepreskan, ditilang, AMD, dan sebagainya. Lebih dari itu, proses pembentukan kata juga dapat dialami oleh frasa. Contohnya, maka terjadilah bentuk seperti ketidakadilan, di Pulau Burukan, dan sebagainya. Selanjutnya materi afiks atau imbuhan. Bahasa Indonesia memiliki 4 jenis imbuhan, yaitu awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan imbuhan terbelah atau konfiks. Dari keempat imbuhan itu, tampaknya hanya infiks yang kurang produktif. Untuk itu, perhatikanlah uraian di bawah ini. Afiks atau imbuhan di dalam bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting, sebab kehadiran imbuhan pada sebuah dasar atau kata dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori, dan makna dasar atau kata yang didekatinya itu. Dari keempat imbuhan itu, tampaknya hanya infiks yang kurang produktif. Contohnya seperti prefiks atau awalan. Awalan atau prefiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan dasar atau mungkin kata dasar, mungkin pula kata jadian. Yang kedua ialah infiks atau sisipan. Sisipan adalah imbuhan yang dilekatkan di tengah dasar. Bahasa Indonesia memiliki 4 buah seperti samping ini. Yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Akhiran adalah imbuhan yang dilekatkan pada akhir dasar. Bahasa Indonesia memiliki akhiran seperti samping ini. Yang keempat, konfiks atau imbuhan terbelah. Konfiks lazim juga disebut imbuhan terbelah, adalah imbuhan yang dilekatkan sekaligus pada awal dan akhir dasar. Konfiks harus diletakkan sekaligus pada dasar, harus mengapit dasar karena konfiks merupakan imbuhan tunggal yang tentu saja memiliki satu kesatuan bentuk dan satu kesatuan makna. Yang kelima, simulfik atau imbuhan gabung. Simulfik atau imbuhan gabung adalah dua imbuhan atau lebih yang ditambahkan pada kata dasar tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Selanjutnya proses morfofonemik. Artinya proses morfofonemik adalah proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Beberapa proses morfofonemik. Yang pertama, morfofonemik prefiks meng. Yang kedua, morfofonemik prefiks per. Yang ketiga, morfofonemik prefiks ber. Yang keempat, morfofonemik prefiks ter. Hey, feeling good, like I should.